selamat pagi anak-anak. Wah, sepertinya masih kurang semangat. Sekali lagi ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Udah pada sarapan belum pagi ini? Anak-anak ibu hebat, sudah sarapan semua. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang ibu mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Wah, semua masuk ya. Anak-anak ibu hebat. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Apakah anak-anak sebelumnya pernah mendengarkan dongeng? Biasanya anak-anak mendengarkan dongeng dari orang tua atau lewat YouTube. Nah, kalau sudah mendengarkan dongeng, jadi ibu mau tanya kepada anak-anak semuanya. Apa itu dongeng? Jadi, apa itu dongeng? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng juga merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak dahulu. Pada suatu hari, pasti anak-anak sangat familiar dengan potong kalimat di samping kan? Yaps, benar banget. Itu merupakan salah satu contoh awalan dari sebuah cerita dongeng. Ciri-ciri dongeng ada 3. Yang pertama, dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Yang kedua, karakter tokoh yang tidak dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, peristiwa di dalam cerita dongeng tidak benar-benar ada atau fiktif. Jenis dongeng ada 3. Yang pertama ada fabel, adalah cerita dongeng tentang binatang-binatang. Contoh binatangnya ada buaya dan kancil, dan juga kelinci atau kura-kura. Yang kedua ada jenaka, adalah cerita lucu yang membuat banyak orang tertawa. Nah, contoh legendanya itu ada Abu Nawas dan si Kebayan. Yang ketiga ada legenda, merupakan cerita yang berhubungan dengan suatu kejadian, tempat, atau asal-usul munculnya suatu tempat. Nah, contoh dari legenda ada Maling Kundang
dan juga batu menangis. Struktur dongeng ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, berisi pernyataan umum atau kalimat pengantar yang membuka sebuah cerita dongeng. Yang kedua, kejadian atau peristiwa, cerita inti dongeng yang disusun dengan urutan waktu atau kronologis. Yang ketiga, ada penutup, berisi pesan moral atau komentar tentang kebaikan yang dapat mengalahkan kejahatan. Selanjutnya, ada unsur-unsur dongeng terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada tema, merupakan ide dasar pengembangan isi dongeng. Yang kedua, ada latar, adalah semua keterangan mengenai waktu, tempat ruang, atau suasana dalam cerita rakyat. Yang ketiga, ada alur, merupakan urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang keempat, ada tokoh, merupakan pelaku atau pemeran yang ada di cerita dongeng tersebut. Yang kelima, ada penokohan, merupakan cara pengarang dalam menampilkan beberapa tokoh dengan watak di dalam cerita. Dongeng baik itu sifat, karakter, maupun kondisi fisik para tokoh. Yang terakhir atau keenam, ada amanat, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dongeng memiliki 3. Yang pertama, ada tokoh, menghidupkan alur cerita. Yang kedua, ada pesan moral, pesan yang baik yang dapat diambil dari cerita. Yang ketiga, ada fungsi untuk menghibur. Sifat tokoh baik, sifat yang harus kita tiru. Buruk, sifat yang harus kita hindari. Tiba saatnya pembelajaran kita telah berakhir. Apakah anak-anak ada pertanyaan? Apakah semuanya sudah paham terkait materi dongeng? Tadi kan anak-anak sudah belajar tentang dongeng dengan materi pengertian dongeng, jenis-jenis dongeng, struktur dongeng, dan ciri-ciri dongeng. Pastikan anak-anak semuanya senang pada pertemuan pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semangat belajar!